saya justru ingin membuat karakteristik saya sendiri, bagaimana saya menyampaikan, bagaimana saya ingin menyuarakan, dan bagaimana saya ingin dilihat. Halo, saya Arlin, Miss Supermodel Indonesia. Tentu saja saya sangat bahagia, ditambah menurut saya ini adalah pencapaian terbesar bagi saya. Pertama kali mendapatkan gelar ini. Tentu sangat bangga dan intinya saya senang banget, terharu juga. Ternyata kerja keras saya, usaha saya tidak sia-sia. Baik, untuk perbedaannya sendiri tentu ada. Jika memang sebelumnya saya menjadi seorang model, itu saya bisa dibilang belum terakreditasi gitu atau terverifikasi. Dan dengan saya dinobatkan jadi Miss Supermodel Indonesia, tentunya klien dan orang-orang lebih percaya karena di sini saya sudah terverifikasi dengan gelar yang saya punya, yaitu Miss Supermodel Indonesia, yang pasti tentunya juga saya dapatkan melalui proses-proses yang panjang. Dan ini membuat saya menjadi mempunyai target pasar yang lebih luas karena ya tadi seperti yang saya bilang, orang-orang lebih percaya. Tantangan apa yang pernah saya hadapi di bootcamp dan bagaimana saya menghadapinya, yaitu yang pertama sebenarnya menurut saya nggak menganggap itu sebagai tantangan ya, karena saya enjoy jalaninnya, happy, seru. Tapi kalau misalkan ditanya tantangan adalah saya harus siap-siap lebih pagi, dimana saya harus siap-siap itu sekitar jam 4 pagi. Itu sangat menantang, lumayan menantang. Selanjutnya harus menggunakan heels seharian penuh, dimana sebelumnya meskipun saya sudah menjadi seorang model, tapi saya belum pernah menggunakan heels dari pagi sampai malam sebelum tidur. Dan di bootcamp ini saya harus melakukan itu, dan itu merupakan tantangan menurut saya. Peristiwa di bootcamp yang saya ingat itu adalah peristiwa yang seru banget pastinya. Waktu itu saya ingat kita habis latihan koreo sebelum grand final, dan di situ kami semua udah ngerasa capek banget. Ada kejadian-kejadian yang dimana antar personil tuh saling sedikit bersih tegang, tapi di situ kayak udah mulai enjoy. Nah, di situ kita tuh nyanyi bareng. Waktu itu kita nyanyi lagu timur gitu, terus kita joget-joget bareng-bareng yang tadinya kita capek. Terus ada yang mungkin udah hampir ngeluh kayak, aduh capek banget, kapan nih kita selesai, kita mau tidur. Tapi setelah nyanyi itu kita jadi happy lagi. Yang tadinya sempet ada yang marah-marah, yang tadinya hampir senggol-senggolan, itu kita enjoy lagi. Itu sih aku paling inget banget, karena menurut aku itu seru banget. Perbedaan antara saya merepresentasikan diri saya menjadi seorang model dan sekarang menjadi pelaku pageant dengan gelar Miss Supermodel Indonesia, tentu saja ada perbedaan. Dimana jika saya dulu menjadi seorang model, saya harus merepresentasikan bagaimana brand itu ingin dilihat kepada khalayak umum. Jadi saya harus mengikuti mereka dengan karakteristik yang mereka mau, seperti itu. Namun jika sekarang menjadi pelaku pageant, saya bukan hanya ingin terlihat, tapi saya juga ingin bersuara. Jadi saya tidak perlu merepresentasikan apapun yang orang mau, tapi saya justru ingin membuat karakteristik saya sendiri, bagaimana saya menyampaikan, bagaimana saya ingin menyuarakan, dan bagaimana saya ingin dilihat. Namun tentu saja di sini yang paling berbeda adalah di sini saya harus menjaga nilai-nilai dari gelar yang sudah saya dapatkan. Cara saya mengatur energi supaya untuk tetap fresh dari pagi sampai malam, yaitu adalah dimana ketika saya mempunyai kesempatan untuk beristirahat, entah itu dengan waktu yang sesedikit mungkin, saya berusaha untuk relax. Tidur saya gunakan untuk entah itu tidur siang, entah itu pokoknya saya akan tidur istirahat. Kalau bisa saya berendam di bathtub, saya akan berendam di bathtub. Entah itu kakinya, entah itu setengah badan. Intinya saya ingin take nap, kayak saya harus rehat sejenak. Bagi saya, Miss Supermodel Indonesia di era digital adalah jembatan penghubung antara keindahan dan makna. Mengapa demikian? Karena dengan saya menjadi Miss Supermodel Indonesia, saya di sini bisa menyampaikan pariwisata Indonesia, keindahan Indonesia ke sosial media yang pastinya nanti orang-orang bisa melihat dari sana. Seperti itu. Kualitas utama yang harus dimiliki seseorang Miss Supermodel Indonesia yang pertama, yang pastinya harus pede, percaya diri di depan kamera.
lalu mungkin harus menyukai pariwisata, terus harus memiliki keingintahuan yang luas tentang pariwisata, keindahan Indonesia, juga harus siap bertemu dengan banyak orang karena pastinya sebagai seorang model, sebagai seorang Miss Supermodel, kita akan bertemu banyak sekali orang dari berbagai kalangan. Jadi kalian harus siapin diri kalian. Untuk semua finalis Miss Tourism Universe, kalian harus tetap semangat, ikutin alurnya sampai akhir. Karena di sini banyak banget yang bisa kalian raih, bukan hanya fokus terhadap Miss Tourism Universe, tapi juga banyak gelar-gelar yang bisa kalian raih. Seperti contohnya ya, ini saya salah satunya Miss Supermodel Indonesia. Tentunya dengan mengasah bakat-bakat kalian, itu sangat dipentingkan. Pokoknya semangat, jangan putus asa, tetap jadi diri kalian masing-masing. The power of woman menurut saya adalah perempuan yang berani bersuara, perempuan yang berani mengambil keputusan, dan perempuan yang berani berkembang. Mari semua teman-teman di luar sana jangan lupa untuk daftar segera Miss Tourism Universe 2026.